Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kita bertemu dalam video pembelajaran daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Ibu Sururin, mari kita bersama-sama belajar sejarah peminatan kelas 11. Ingatkah kalian pada video sebelumnya kita membahas bab 1, yaitu tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha, meliputi sistem pemerintahan, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil warisan kebudayaan kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Nah, masih ingatkah kalian kerajaan apa saja yang kita bahas dalam video pertama? Ya, betul sekali, kerajaan Kutai. Kemudian ada kerajaan Tarumanegara. Dan yang terakhir adalah kerajaan Buddha terbesar di Indonesia, yaitu kerajaan Sriwijaya. Dalam video ini, kita akan belajar tentang kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno ini berdiri sekitar abad ke-8, di mana kerajaan Mataram kuno ini adalah kelanjutan dari kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno ini dipengaruhi oleh dinasti Isyana bercorak Hindu dan dinasti Shailendra bercorak Buddha. Wilayah kekuasaan kerajaan Mataram kuno disebut juga dengan Bumi Mataram. Politik sistem pemerintahan kerajaan Mataram. Raja pertama dari kerajaan Mataram kuno adalah Sanaha, yaitu cucu dari Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Sepeninggal Sanaha digantikan oleh Sanjaya, pendiri dinasti Sanjaya penganut Hindu Siwa, dan digantikan lagi oleh Rakai Panangkaran yang membuka peluang besar untuk dinasti Shailendra masuk dalam pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Kemudian digantikan oleh Rakai Panunggalan yang memerintahkan pembangunan Candi Borobudur yang selesai pada pemerintahan Raja Samaratungga. Kemudian digantikan oleh Rakai Pikatan yang sudah bekerja sama dengan kerajaan dari dinasti Sanjaya. Nah, di sini setelah Rakai Pikatan digantikan oleh Rakai Dyah Balitung. Kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno. Masyarakat kerajaan Mataram kuno sudah mengenal sistem stratifikasi sosial di mana raja adalah sebagai puncaknya. Nah, jadi raja ini tinggal di istana di mana sekelilingnya ditempati oleh para petinggi kerajaan dan keluarganya, sedangkan rakyat tinggal di Wanua. Raja menghadiahkan sepetak tanah untuk dijadikan lahan pemukiman baru kepada orang-orang yang berjasa kepada Mataram. Kehidupan perekonomian kerajaan Mataram kuno. Perekonomian kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor agraris dan perdagangan yang dilakukan di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Dibangunlah pusat-pusat perdagangan Mataram di sekitar Sungai Bengawan Solo pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Masyarakat yang tinggal di pesisir Sungai Bengawan Solo dibebaskan dari pungutan pajak karena bertugas menjaga dan menjamin kelancaran perdagangan. Kehidupan budaya kerajaan Mataram kuno. Peninggalan kerajaan Mataram yang bisa kita temui sampai saat ini merupakan bukti dari masyarakat kerajaan Mataram kuno sudah berkebudayaan tinggi. Selain candi, peninggalan kerajaan Mataram kuno juga berupa prasasti, di mana membuktikan bahwa masyarakatnya saat itu sudah mengenal teknik penulisan. Contohnya adalah prasasti Canggal dan prasasti Mantiasih, di mana di dalam prasasti tersebut menyebutkan Sanjaya adalah berkepercayaan Hindu Siwa. Prasasti ini juga mencantumkan permintaan dari dinasti Shailendra tentang pembangunan candi-candi Buddha. Nah, ini salah satu candi Kalasan. Kemudian ada Candi Sewu di Klaten.
Dan yang paling kita kenal, Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga bercorak Buddha terpengaruh oleh dinasti Shailendra. Kemudian ada juga Candi Pelaosan di Klaten dan Candi Mendut di Magelang. Dan yang tidak kalah terkenalnya juga yaitu Candi Prambanan, candi bercorak Hindu yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Nah, kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Kadiri atau yang lebih kita kenal sebagai Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Jawa Timur, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang Kamulan yang didirikan oleh Mpu Sindok dari dinasti Isyana. Wilayahnya meliputi Panjalu dan Jenggala, beribu kota di Daha atau Doho sekarang yang terletak di tepi Sungai Brantas. Sistem politik pemerintahan Kerajaan Kediri. Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Raja Samarawijaya, berhasil menguasai Jenggala. Kemudian digantikan oleh Jayabaya hingga mencapai puncak kejayaannya. Sebagai bentuk legitimasi Jayabaya untuk memperkuat kekuasaan adalah wilayah Medang Kamulan dengan memerintahkan Pu Sedah dan Pu Panuluh untuk menggubah kitab Bharatayuda. Jayabaya juga menyatakan dirinya sebagai keturunan Airlangga dan titisan Dewa Wisnu. Sepeninggal Jayabaya, Kadiri dipimpin oleh Raja Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis. Namun di sini Kediri mulai mengalami ketidakstabilan karena Kertajaya ini mengurangi hak kaum Brahmana sampai kaum Brahmana ini melarikan diri ke Tumapel. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah teratur dengan terbaginya menjadi golongan kerajaan, golongan daerah, dan golongan masyarakat non-pemerintah. Meskipun demikian, masyarakat Kerajaan Kediri terbagi dalam golongan, masyarakat tetap hidup teratur dan berdampingan dengan baik. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Perekonomian Kerajaan Kediri bertumpu pada sektor pertanian di mana komoditas utamanya adalah beras dan perdagangan yang mengandalkan jalur pelayaran Sungai Brantas. Pedagang Kerajaan Kediri memiliki peran penting dalam perdagangan di wilayah Asia. Kehidupan budaya Kerajaan Kediri. Raja-raja Kerajaan Kediri sangat memperhatikan kemajuan budaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya, berhasil mengubah kitab Bharatayuda. Raja Jayabaya juga menyusun konsep ramalan berjudul Jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Raja Kameswara, karya sastra berkembang pesat sehingga muncul kitab dan cerita seperti Panji Semirang. Adapun beberapa peninggalannya yang kita kenal dan tidak asing adalah kompleks Candi Penataran di Blitar. Kemudian ada Candi Gurah, Arca Vajrasattva, Jangka Jayabaya, dan beberapa sastra lainnya. Nah, ini adalah video part pertama. Mari kita simak video part keduanya ya.